semangat dan diberkati Tuhan hari ini? Amin ya, semuanya diberkati Tuhan ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta tolong nanti Nandyo pimpin dalam doa ya. Bisa ya Nandyo ya? Oke. Siang, Bu. Oke, silakan Nandyo pimpin doa untuk kita memulai pembelajaran kita pada saat siang hari ini. Baik, Bu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memulai kegiatan agama pada siang hari ini secara online Tuhan. Berkati guru kami Bu Rahel yang akan membimbing kami Tuhan. Berkati juga teman-teman kami Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarkan pembelajaran kami berjalan lancar tanpa ada gangguan sama sekali. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nandyo. Oke, kembali Bu Rahel tekankan bahwa di kelas 2 bahkan hampir seluruh materi dari semester 1 ya sampai semester 2 nanti ini hampir semua berhubungan dengan keluarga. Kita sudah belajar bab pertama sampai dengan bab yang keempat ya. Bu Rahel ingatkan lagi untuk yang pertama itu tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Jadi harus mengutamakan Tuhan di dalam keluarga. Dan setiap anggota keluarga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, ya harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu akan sangat mempengaruhi ya kehidupan keluarga. Nah, harapan Bu Rahel kalian semua tinggal di keluarga dan menikmati indahnya bersama dengan orang tua, orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kalian masing-masing. Dan jangan pernah jadikan keluarga itu seperti atau rumah atau keluarga orang tua kalian hanya menjadi seperti restoran atau warung makan saja. Jadi kalau lapar, ya pulang ke rumah, makan sampai kenyang, itu main lagi ya. Atau jangan jadikan keluarga orang tua kalian itu seperti hotel, ya hanya untuk tempat menginap kalau capek, kalau ngantuk, kalau butuh istirahat, lalu kalian pulang. Dan setelah itu kalian badannya sehat kembali, sudah segar kembali, lalu kalian pergi tanpa tujuan yang jelas dan itu hanya menjadikan keluarga orang tua kalian itu hanya seperti hotel ya. Tetapi Bu Rahel mengharapkan untuk setiap kalian benar-benar menikmati keluarga yang indah yang ada di keluarga orang tua kalian masing-masing. Dan keluarga yang indah, keluarga yang bahagia, tidak harus keluarga yang mungkin income-nya setiap bulan berapa juta, bukan. Tapi bagaimana kita memanage keluarga itu menjadi keluarga Tuhan, keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, dan tempat di mana kalian mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan ya di dalam keluarga kalian masing-masing. Lalu ada juga yang bab kedua itu tentang keluarga pusat utama pendidikan. Jadi diingatkan kembali untuk makhluk ciptaan Tuhan yang paling lama untuk menuju kedewasaannya adalah manusia. Amat sangat beda sekali dengan ciptaan Tuhan yang lain, misalnya binatang, dia akan cepat sekali. Ya, Bu Rahel pernah pelihara kucing. Kebetulan kucingnya itu kucing betina. Kalian tahu sendiri populasinya kucing itu cepat sekali. Dan Bu Rahel perhatikan dari kucing yang baru dilahirkan, beberapa nggak usah nunggu hari, beberapa jam kemudian dia sudah bisa berjalan. Coba bandingkan dengan manusia, untuk bisa berjalan saja, ya dia membutuhkan waktu kurang lebih ada yang mungkin
Wah, nanti kalian tanya ke orang tua, saya waktu jalan umur berapa, Mah? Ya, mungkin 8 bulan, mungkin 10 bulan, mungkin ada yang 1 tahun baru bisa berjalan. Dan itu melibatkan peran orang tua yang begitu sabar, ya, mengajari kalian untuk berjalan. Ya. Sama untuk berbicara juga seperti itu. Nah, di mana kalian dapatkan kalian bisa berjalan, kalian mulai bisa berkata-kata, mengucapkan sepatah kata dulu, mungkin bilang mama, bilang papa, bilang maem, dan sampai akhirnya kalian saat ini sudah menjadi siswa SMK Negeri 9 kelas 2, tidak bisa lepas dari orang tua, karena kalian masih membutuhkan orang tua kalian. Nah, pusat pendidikannya di keluarga kalian masing-masing, ya. Itu. Lalu yang ketiga, bab yang ketiga kemarin berbicara tentang relasi bermakna antara keluarga dan sekolah. Jadi makanya seringkali kalian dapat surat, sampaikan ke orang tua ya suratnya, ya. Bahkan waktu kalian mungkin daftar ulang, kalian mengajak serta orang tuanya, bahkan mungkin ada surat-surat perjanjian dari sekolah yang diberikan kepada kalian juga yang harus ditandatangani orang tua, karena memang ada relasi, ya, antara keluarga dengan sekolah. Dan biasanya kalau anak-anak bermasalah di sekolah, pasti pihak sekolah melalui guru BP akan mendatangi rumah kalian, lalu bertemu dengan orang tua kalian masing-masing. Lalu di situ mulai negosiasi, mulai ya bersama-sama mengambil keputusan. Ini anaknya mau lanjut sekolah atau mau kerja, ya. Kalau sekolah, ayo Bu, ayo Pak, minta tolong untuk diingatkan, ya. Karena ada relasi, ya. Tapi memang akhir-akhir ini agak memprihatinkan, ya, karena semangat belajar anak-anak sudah mulai kendor dan Bu Rahel tidak jarang mendengar bagaimana wali kelas ya untuk memanggil anak-anaknya ikut UTS lah, mungkin ikut ujian semester lah, sampai orang tuanya di WA, yuk anaknya sudah bangun atau belum, sebentar mau dimulai. Nah, ini adalah relasi ya, relasi yang bermakna antara keluarga dan sekolah. Nah, supaya terjadi hubungan yang baik antara keluarga dan sekolah. Dan itu terjalin dan itu akan terus terjalin selama kalian masih menjadi siswa-siswi SMK Negeri 9. Bahkan nanti ya harapan Bu Rahel untuk kelas kalian besok ya sudah ada pelepasan ya. Karena kemarin sempat terhenti ya. Beberapa 2 tahun yang lalu sudah ada panitia, sudah sewa gedung Sababwana, lalu anak-anak sudah mulai bikin bajunya, bahkan orang tuanya yang datang siapa supaya menyaksikan wisudanya, ternyata ya tidak diperkenankan. Nah, harapannya besok, waduh kalau lulus, ya ada pelepasan dan kembali masih orang tua akan diundang. Itu ada relasi, ya. Lalu yang keempat itu bertumbuh menjadi keluarga Allah, ya. Dan harapannya, Bu Rahel berharap dari pembelajaran ini jangan sampai hanya berhenti di pengetahuan saja. Cuma di pikiran saja, cuma mengerti saja. Dan harapannya Bu Rahel ini dipraktekkan di dalam keluarga orang tua kalian masing-masing. Sehingga ada dampak yang dihasilkan dari pembelajaran agama. Karena memang pelajaran agama ini membutuhkan penerapan hidup. Kenapa kalau setiap habis ibadah ada firman Tuhan, Bu Rahel pasti akan kasih tugas untuk ya mengambil penerapan. Supaya apa? Supaya apa yang diajarkan benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan kita mau belajar untuk mengoreksi setiap diri kita, ya dari hari lepas hari kita koreksi apa yang masih kurang. Lalu kita dengar firman Tuhan, lalu kita mulai lagi belajar untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dijauhkan dari kita, setiap kita ya mengoreksi orang lain sementara kita tidak pernah introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Dan tidak jarang kalau kita juga mendengarkan firman, kita sudah lari kepada siapa ini yang cocoknya ya. Ya,
Atau tentang kasih, kita dengarkan sama-sama. Kita sudah lari, wah cocoknya untuk dia nggak punya kasih, dia orangnya kasar, dia orangnya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, tanpa kita pernah menyadari dalam kehidupan kita, oh ya, aku mau belajar lebih mengasihi lagi. Aku mau belajar mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, ini seperti itu. Nah, harapannya Bu Rahel kembali, ya, dari pembelajaran bab 1 sampai bab 4 ini berdampak di keluarga orang tua masing-masing. Ya, jadi kalian bisa menerapkan di dalam keluarga kalian masing-masing. Dan harapannya Bu Rahel kalian adalah menjadi anak yang nyaman tinggal di rumah, ya, yang senang tinggal di rumah, apalagi dalam situasi yang seperti ini, ya. Bukan menjadi orang-orang yang tidak betah di rumah. Bu Rahel kesaksian ini pagi tadi, ini sebenarnya Bu Rahel ini ada urusan dengan suami ke daerah Kalioso. Di tengah jalan di sebelah stasiun balapan, Bu Rahel melihat ada satu anak pemudi, ya belum pemudi, ya, dengan baju yang sangat kusut, dengan rambut yang acak-acakan, ya, dengan tindian yang di mana-mana, dengan tato badan yang di mana-mana. Terus Bu Rahel bilang, suami, aduh kasihan ya, sebenarnya anaknya ini kalau bersih mesti ganteng, mesti bagus, ya, badannya tinggi, ya. Lalu dia jongkok di pinggir jalan dengan apa? Ya tindiannya ada yang pakai peniti, ada yang pakai mungkin giwang-giwang, nggak tahu lah, sampai banyak banget itu di mukanya dia. Ya, udah cuma prihatin, aduh, ini anaknya hidup sekali aja kok menggunakan hidupnya seperti itu, dan bisa dipastikan anak itu bukan anak yang betah di rumah, ya. Ya nggak tahu boleh latar belakangnya apa, karena cuma melihatnya sepintas, ya. Lalu Bu Rahel meneruskan perjalanan sampai ke Kalioso menemani suami karena ada urusan. Ternyata urusannya belum selesai. Waduh, Bu Rahel katakan, suami bilang, udahlah tinggal aja, nanti tak pulang naik bis, ya, nanti kamu ditunggu anak-anak. Oh iya ya udah, ya. Jadi Bu Rahel baru saja juga sampai langsung buka show, ya, karena sudah janji dengan kalian, ya, supaya kalian dapat pembelajaran, dapat soal UTS hari ini, dan kalian bisa mengerjakan, ya. Itu cuma sebagian, dan Bu Rahel berharap untuk kalian yang masih Tuhan percayakan untuk menjadi pelajar, ya, gunakan dengan baik, sekalipun harus belajar online, gunakan dengan baik. Dan sekali lagi Bu Rahel ingatkan juga untuk kalian yang masih tinggal di keluarga, ayo ya nikmati indahnya bersama-sama dengan anggota keluarga. Ya. Yang seringkali saat ini Bu Rahel rasakan adalah anak mbarepnya Bu Rahel yang sudah di Kalimantan bolak-balik, wes pokoknya kangen. Karena memang situasi rumah itu akan beda. Tapi dia sudah bersuami, ya Bu Rahel katakan, kamu sudah bersuami, kamu harus ikut suami, kamu pasti bisa, kamu ya kalau dibilang kangen, wah kangennya luar biasa. Karena anaknya Bu Rahel dari kecil sampai kuliah S1, kuliah S2 nggak pernah keluar kota, ya berpisahnya ini karena dia punya suami. Nah, nanti kalian juga ada saatnya. Mungkin setelah sekolah SMK kalian akan bekerja di luar kota, kalian nggak bersama-sama lagi. Atau mungkin kalian akan kuliah di luar kota, kalian juga tidak dengan orang tua lagi. Jadi nikmati kebersamaan dengan keluarga, ya, dan jadikan keluarga itu menjadi surga, ya. Terjadilah surga yang di bumi itu, ya. Jadi itu pesannya Bu Rahel. Nah, nanti akan ada soal. Tentunya tidak akan sama nilai yang akan diberikan buat anak-anak yang ikut nge-Zoom maupun yang tidak ikut nge-Zoom akan beda. Oke? Sudah kalian siapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, siap. Oke, soal yang pertama. Tuliskan 10 poin yang sudah kalian dapatkan di dalam pembelajaran agama. Terserah kalian mau banyak poin yang bab 1 atau bab 2, terserah bebas. Jadi 10 poin yang sudah kamu dapatkan selama pembelajaran agama.
Yang nomor 2, sebutkan tugas dan tanggung jawab anggota keluarga. Sebutkan tugas dan tanggung jawab anggota keluarga. Kalau di keluarga kalian ada ayah, ibu, atau papa, mama, tugasnya apa? Kalau ada kalian, kalau ada adik, jadi jelaskan di situ ya. Masing-masing tugas dan tanggung jawab minimal 3. Ya, minimal 3. Jadi kalau di rumah ada ayah, tugas dan tanggung jawabnya apa? 1, 2, 3, seperti itu. Kalau ada mama atau ibu, tugasnya apa? 1, 2, 3. Gitu ya. Dan ada, kalau misalnya di situ ada nenek atau oma atau ya yang kakung yang putri yang ada di situ, ya tolong juga dijelaskan di jawaban tersebut. Oke, hanya 2 soal ya. Tapi jawabannya ada beberapa poin ya. Nomor 1 ada 10 poin, nomor 2-nya nanti tergantung siapa yang ada di keluarga orang tua kalian masing-masing. Kalian akan mengerjakan dari sekarang dan ada waktu 2 jam. Setelah ini kalian bisa mengirim Japri ke Bu Rahel. Ya. Nanti Kak Theo akan menolong untuk yang belum ikut, mereka akan ikut di susulan, ya. Mereka akan dapat nilai, tetapi nilainya tidak sama dengan kalian yang sudah mengikuti dan menjawab langsung. Ya, itu saja ya. Kita akan akhiri pembelajaran kita. Bu Rahel tunggu 2 jam dari sekarang untuk jawaban kalian, ya. Oke. Mari kita akan tutup di dalam doa. Minta tolong. Oke. Tadi siapa ya? Oke. Oke. Ferry ada? Ada, Bu. Ferry penutup ya. Nanti setelah ini ya, tolong on cam biar difoto dulu sebentar sama ini hostnya ya. Oke. Minta tolong Ferry bikin dalam doa. Ya, Bu. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran agama pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau telah menuntun kami dalam pembelajaran agama ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan mengerjakan tugas dari Bu Rakel Tuhan. Berkati Bu Rakel Tuhan yang telah memberikan tugas pada hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.